stimulus respon teori kontrol. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol sendiri. Kelihatan? Kita mencoba mengubah, bukan stimulus respon ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Terus stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu teori kontrolnya. Sedangkan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu menurut teori kontrolnya. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Terus teori kontrolnya, modelnya berpikir menang-menang. Jadi sih, teori kontrol, menurut teori kontrol itu tidak ada yang menang kalah, tetapi menang-menang. Jadi dia memiliki kemerdekaan untuk berpendapat. Win-win solution. Ya benar, win-win solution kayak Pak Isman. Ini adalah contoh dari nilai kebalikan. Bisa dilihat di situ di layar. Ini juga nilai-nilai kebalikan. Ini contoh dari nilai-nilai kebalikan yang ada di sekitar kita dan solusinya. Sekarang kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi di modul 1.4 saya juga belajar mengenai teori motivasi perilaku manusia. Di mana pada modul titik. Modul 1.4 ini, teori ini mempelajari menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang dari luar diri kita sendiri. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga alasan adanya motivasi eksternal. Sedangkan poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu adalah motivasi internal. Jadi motivasi yang berada yang dari sendiri, dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Di situ adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Ini menurut KHD, menurut Hajar Dewantara, apa yang dimaksud dengan merdeka di situ? Jadi merdeka menurut beliau tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa lihat di situ perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu apa. Dan sering kita menghadapi hal ini pada anak kita ya, murid-murid. Selama ini masih sering termasuk saya kadang masih melakukan hukuman, tapi semenjak belajar di modul 1.4 sudah agak berkurang untuk ini menghukum anak-anak yang ke hal negatif. Kurang besar, ya kan? Ya, di situ hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, biasanya membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Hukuman di situ membuat anak membenci kedisiplinan, karena di situ ada faktor paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Selain itu, hukuman biasanya dia dapat berupa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Beda halnya dengan konsekuensi. Bila konsekuensi di situ adalah sesuatu harus terjadi, jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin. Stimulus, adanya stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Di situ ada konsep diri yang baik, jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan, sehingga penjelasan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, jadi tidak berkelanjutan ya. Hanya ada waktu si anak atau murid ini apa? Mengalami dia tidak konsekuensi dengan apa yang telah dia kerjakan. Ini biasanya ini contoh dari tindakan guru. Yang contoh dari tindakan guru di situ ada yang masuk ke dalam kategori hukuman dan masuk ke dalam kategori konsekuensi. Di sini biasanya identitas gagal itu biasanya dia adalah dalam kategori hukuman, membahaskan identitas yang gagal. Jadi kalau anak sering mendapatkan hukuman, biasanya identik dengan identitas gagal karena di sana akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tidak nyaman bagi murid dalam jangka panjang. Korban di situ mendapatkan keadilan karena murid atau anak akan disakiti, perilakunya pasif agresif. Jadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Jadi peraturannya adalah kamu harus. Sedangkan untuk identitas sukses biasanya di situ disiplin, menghasilkan kedisiplinan, menggunakan metode konsekuensi dan restitusi. Di situ ada istilah konsekuensi dan restitusi. Di situ ada merupakan identitas sukses untuk membentuk kedisiplinan. Perbedaannya di situ konsekuensi dan restitusi bisa Bapak Ibu baca nih. Sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang
didasari oleh motivasi dalam diri. Contohnya di situ datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan senantiasa membantu. Itu contoh dari keyakinan kelas, bisa digunakan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5 poin di sini. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk kebutuhan bertahan hidup, itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya mengenai kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan untuk yang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima berarti di situ ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah mengenai kebutuhan kesenangan, di mana rasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, misalnya bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah teori kontrol. Teori kontrol guru, pada modul 1.4 ini, saya belajar mengenai teori kontrol guru, di mana di teori kontrol guru itu, guru bisa sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau maupun manajer. Itu adalah teori posisi kontrol guru. Ini 5 posisi kontrol yang saya pelajari di modul 1.4. Mohon disimak terlebih dahulu. Mungkin ada yang ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diperbaiki dari sini. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol, ada menghukum, membuat orang merasa bersalah. Itu adalah identitas gagal yang merupakan kontrol dari luar. Sedangkan untuk identitas berhasil dan menghasilkan kesuksesan, itu juga masih ada kontrol dari luar. Contohnya di situ posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Untuk posisi yang paling bagus, yang paling pas di situ adalah posisi manajer. Jadi kita sebagai seorang guru diharapkan bisa memposisikan diri kita sebagai dalam posisi manajer. Nanti kita belajar bersama-sama untuk menerapkan 5 kontrol yang terbaik dari sana. Jadi untuk yang menghukum dan membuat rasa bersalah, sekarang sedikit dikurangi secara perlahan-lahan. Untuk segitiga restitusi di sini, ini nanti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini peran kita nanti di sini untuk menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh murid. Ini contoh, ini gambaran dari segitiga restitusi yang saya pelajari di modul 1.4. Ya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selain itu juga dengan bisa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, di situ contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Selain itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk mendapatkan pilihannya, nilai-nilai yang telah kita sepakati itu apa saja, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu biasanya yang kita sampaikan kepada siswa atau murid. Ini adalah beberapa contoh menstabilkan identitas. Ini kata-kata atau contoh yang biasanya kita sampaikan kepada murid kita untuk menstabilkan identitas. Ini contoh dari validasi kebutuhan. Di situ contoh gurunya berkata bagaimana. Misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu adalah contoh dari validasi kebutuhan. Ini contoh dari menanyakan keyakinan. Jadi contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan pada murid atau siswa. Nanti saya bagi slide-nya. Mungkin Bapak bisa mempelajari di rumah masing-masing. Kalau ada yang mau kita diskusikan, monggo. Sebelumnya saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdiskusi, marilah kita lihat tayangan berikut. Dan hal ini adalah realita yang ada di sekitar kita. Ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Kabupaten Kendal, Jawa Tengah merazia pelajar SMP 1 Patemon. Puluhan pelajar mengaku kecanduan narkoba. Razia narkoba di sekolah merupakan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda. Satu persatu siswa dan siswi menjalani tes urin. Selain itu, penggeledahan tas pelajar juga dilakukan secara seksama. Puluhan pelajar yang mengaku kecanduan narkoba juga mengakui kerap mengonsumsi minuman beralkohol. Puluhan pelajar itu pun akan menjalani pembinaan di bawah kendali BNN Kabupaten Kendal.
Sari, Jember, Jawa Timur, mendatangi rumah seorang siswi kelas 1 madrasah di Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Anggota polisi yang juga Babin Kamtibmas Desa Kawangrejo ini hendak memberikan bantuan berupa tas dan sepatu sekolah. Sebelumnya, siswi ini enggan bersekolah setelah mendapatkan ejekan dari teman-temannya karena memakai sepatu rusak dan bolong serta tas sobek. Bukan hanya itu, Babin Kamtibmas ini juga mendatangi pihak sekolah untuk memberikan pengajaran tentang pentingnya hubungan pertemanan, persaudaraan, serta etika komunikasi, agar kejadian serupa yang berlaku mengejek teman tidak terulang kembali. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau nanya? Diskusi? Kita lihat aja dalam Sangat sederhana sekali. Kan tadi sudah disampaikan banyak sekali teori tentang apa tadi budaya positif ya, budaya positif. Nah, di situ juga sudah dipaparkan banyak sekali macam-macamnya. Kemudian saya hanya sedikit bertanya, sebenarnya apa tujuannya Bu Ika itu menyampaikan materi budaya positif ini? Tujuannya buat kita itu sebenarnya kita itu pengennya seperti apa? Atau yang disasar itu siswa atau guru atau dua-duanya atau bagaimana? Saya mohon penjelasannya. terima kasih Bu Eni atas saran lembutnya dan sedikit kita diskusi ya. Saran kita, tujuannya kita belajar budaya positif itu adalah agar kondisi sekolah kita lebih baik dari sebelumnya. Karena di sana kita otomatis budaya positif itu membiasakan hal-hal yang positif. Jadi mulai dari kebiasaan misalnya yang sudah berjalan, ada MAS yang sudah berjalan ya, terus ada sholat duha, ada sholat berjamaah duhur, itu semua hal-hal positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Yang perlu kita tingkatkan lagi di sini itu adalah mengenai akhlaknya, ya, terutama untuk murid kita. Dimana sekarang gadget sangat berpengaruh sekali dalam keseharian. Kita sebagai bapak ibu guru di sekolah itu waktunya kan hanya sedikit, hanya beberapa jam. Sedangkan waktu di luar sana itu lebih banyak. Jadi di situ ada faktor lingkungan yang sangat mendukung hal-hal negatif yang dapat membuat anak didik kita sikapnya begitu. Jadi di sekolah ini kita bersama-sama berkolaborasi. Jadi nggak ada istilah untuk tugasku, gak belum, jangan gitu ya. Jadi kita saling berkolaborasi baik dari guru maupun tenaga TU untuk memperbaiki kondisi akhlak anak didik kita khususnya. Dan sebelumnya kami ucapkan